Perempuan ini pun meniup trompet sakti yang konon katanya membuat orang mati berdiri. Yucha menggunakan senjata itu untuk menyerang Veda. Veda dihajar habis-habisan. Dia terluka parah dan tidak berdaya. Veda akan dihabisi. Saat itulah tongkat sakti bergerak sendiri menghampiri Veda. Tongkat ajaib itu mulai mengeluarkan cahaya, dan ketika Veda menekannya, Mirai mengeluarkan kekuatan yang menghancurkan orang-orang jahat. Veda juga kaget dengan kedahsyatan tongkat sakti itu. Ukuran Mirai juga bertambah besar. Fiba yang terluka bisa tersenyum melihat Veda telah menyatu dengan Mirai. Singkat cerita, Veda sudah seperti manusia super. Kekuatan Veda bukan kaleng-kaleng, guys. Yucha yang sebelumnya begitu perkasa, tidak ada apa-apanya di hadapan Veda. Yucha berhasil dihabisi. Veda masih panik karena Fiba terluka parah. Hebatnya lagi, tongkat sakti ini dapat menyembuhkan tangan Fiba. Selanjutnya, Fiba mengajak Veda untuk segera menemukan kitab suci yang ke-9. Veda yakin kitab itu berada di Tantram Phanam. Kemudian mereka pergi ke Tantram Phanam yang ada di Pulau Kemika. Mereka harus bertemu Angga Bali terlebih dahulu, yang merupakan guru besar di sana. Dia juga pemegang kitab suci pertama. Veda memanfaatkan kesempatan itu dengan terbang mendekati Angga Bali menggunakan tongkat ajaib. Angga Bali bisa mengenali tongkat yang digunakan oleh Veda. Kedatangan Veda bersama Mirai persis seperti ramalan Ambika. Kami telah menunggumu, ucap Angga Bali. Besoknya Angga Bali memberitahukan Veda bahwa Tantram Phanam masih ada karena anugerah yang diberikan oleh Ambika. Veda langsung menanyakan tentang ibunya itu. Di sini Angga Bali bercerita dari awal semua bencana terjadi. Karena Angga Bali membantu seorang anak yatim piatu yang seluruh desanya terbakar. Angga Bali tidak tahu jika Mahabir sendirilah yang telah membakar desanya. Setelah beberapa tahun, Mahabir cukup menguasai kekuatan Tantra. Suatu hari, Angga Bali mengadakan kompetisi untuk mencari penerusnya yang akan melindungi kitab suci. Angga Bali terkejut melihat Mahabir menggunakan Tantra dengan penuh amarah dan hawa nafsu. Menyadari itu, Angga Bali memutuskan pelindung kitab suci adalah putranya Subahu. Tapi Mahabir tidak terima dengan keputusan itu. Dia balas dendam dengan membuat banyak gelang yang diisi kekuatan Tantra. Gelang itu dibagikan kepada seluruh penduduk dengan alasan dari Mahaguru Angga Bali. Mahabir remaja sangat kejam. Dia telah menghabisi Subahu, anak Angga Bali. Dia juga mengikat Angga Bali, gurunya itu. Sungguh Mahabir sangat jahat dan tidak tahu membalas budi. Ternyata Mahabir juga telah memiliki kekuatan yang dipelajari dari kitab suci yang pertama. Para penduduk yang mencoba menyerang Mahabir dibuat tidak berdaya. Gelang yang terpasang di tangan penduduk membuat Mahabir bisa mengendalikan mereka. Para penduduk dibuat mematung dan akan meninggal dengan sendirinya. Kekuatan Mahabir yang begitu dahsyat didapatkan hanya dengan mempelajari satu lembar kitab suci. Mahabir sengaja membiarkan para penduduk sekarat hingga malam hari. Angga Bali yang tidak berdaya sudah pasrah. Saat itulah Ambika datang. Melihat wajah Mahabir, Ambika bisa mengetahui apa yang telah dilakukan Mahabir. Karena Mahabirlah yang kelak akan membuat kekacauan demi mendapatkan semua kitab